Baik, kita ketemu kembali di sesi ketiga dalam video belajar kita. Sesi pertama, kedua sudah kita selesaikan. Di sesi ketiga ini, kita akan membuat satu project sederhana, satu fungsi sederhana yaitu menyimpan data, insert kalau dalam MySQL-nya. Jadi dalam insert ini kita akan menyimpan data dari dari aplikasi yang kita udah buat ini. Ketika nanti kita mengetikkan name, nama, tekan simpan, maka data yang kita ketikkan di sini akan tersimpan ke dalam database MySQL. Jadi itu logika programnya. Caranya seperti apa? Pertama adalah dalam database kita buatkan sebuah tabelnya dulu. Misalnya saya berikan nama di sini MHS. Ini beda ya, kalau di modul kan saya berikan nama tabelnya data. Ini disesuaikan saja. Oke, di sini jumlah filenya 2. Go, saya berikan nama name, tipe data varchar, saya 12. Saya set dia sebagai primary. Oke, go. Kemudian ini nama, saya set sebagai varchar, saya jumlah karakternya 100. Kemudian save. Nah, tabelnya sudah ada dua file di sini, yaitu ada dua parameter name dan nama. Oke. Setelah dibuatkan tabel di dalam database MySQL, sekarang kita balik ke projectnya. Project di sini adalah, saya ulang lagi logikanya. Jadi kalau kita jalankan program, kita jalankan program. Ini jalan pertama sekali, kata ada main class, kita klik aja data. Jadi ketika misalnya diklik NIM 0910 sekian-sekian, kemudian ini ada nama misalnya Ridwan. Jadi ketika diketikkan, ditekan tombol simpan, diambil data yang diinputkan di sini, diambil, kemudian akan disimpan ke dalam tabel DB MHS. Jadi itu ya logikanya. Sekarang caranya seperti ini. Caranya adalah, perhatikan di modul. Di sini klik kanan pada tombol simpan, berikan event, kemudian berikan action perform mode. Ini caranya seperti ini. Tombol simpan, klik kanan, event, action perform mode. Kalau muncul seperti ini, nah berarti di sini private void cmd simpan, artinya kita memberikan action simpan untuk maksudnya event action perform mode ketika tombol simpan diklik. Oke, sekarang kita lihat codingnya. Saya berdasarkan panduan dari modul ini. Yang pertama adalah berikan query SQL untuk input data. Nah, di sini saya coba tuliskan. Komentarnya silakan dituliskan sendiri. Saya buatkan sebuah string. String ini berarti hajar ini adalah variabel. Sintak SQL berarti kita simpan dalam variabel hajar ini. Insert ini adalah fungsi SQL untuk menyimpan data. Into data ini adalah nama tabel. Nama tabel yang kita buat di sini. Nama tabelnya adalah tbmhs. Lanjut tbmhs. Apa isi yang akan kita simpan? Ada dua tadi, yaitu name dan nama. Name dan nama. Samakan. Tuliskan di sini. Name, nama. Values, bernilai. Bernilai apa? Kan nilainya di sini kan tidak ada ini, tapi nilainya diambil dari inputan di sini, name dan nama. Jadi di sini berikan tanda tanya dulu. Oke. Nah, kemudian ketika ini sudah selesai, berarti ini sintak SQL-nya mudah saja. Baru kita mengirimkan data yang diinput di sini dengan menggunakan fungsi prepared statement. Ini dia.
Caranya ngetiknya kayak mana? Ini ada beberapa mahasiswa yang kontak saya kemarin, Pak, saya ini error di prepared statement. Pak, saya error nih, kenapa ini? Coba perhatikan caranya. Ketik di sini P besar, prepared. Nah, di sini kan nggak muncul nih. Yang dua, kalau saya ulang ya, prepared statement. Di sini kan nggak ada muncul statementnya. Ya, di sini ketika saya tekan kontrol spasi nggak ada muncul. Nah, tekan prepared, tekan sekali lagi kontrol spasinya. 2 kali tekan kontrol spasi. Nah, di sini ada muncul nih prepared statement SGL. Misalnya diberikan variabelnya st. Kemudian, nah, connect ini apa? Connect ini adalah nama kelas koneksi yang kita hubungkan tadi. Di mana dia letaknya? Kan saya udah bilang tadi, ketika mau menghubungkan dengan database form 1, tetap dia harus berhubungan dengan kelas koneksi. Nah, bagaimana caranya menghubungkan di sini di modul kan? Ini memang saya sengaja tidak ada memberikan di awalnya dulu. Connect ini siapa sih connect ini? Nggak ada keterangannya. Jadi caranya kayak gini. Pertama adalah panggil dulu kelas koneksinya. Gitu. Dimana memanggilnya? Ini kalau dijalankan, kalau kalian ketik kayak gini, misalnya kalian tetap paksakan ketik itu. Connect, kemudian ketikkan, misalnya saya kopikan kayak gini. Saya copy aja, saya copy. Oke. Nah, muncul error ini ya. Ada muncul error nih. Klik ini. Apa errornya? Nah, klik class connect in pakai. Artinya, kalau kita lihat di sini, cannot find symbol. Artinya, connect ini siapa? Tidak diketahui. Jadi bagaimana? Ini sebenarnya connect ini adalah ini kelas koneksi. Karena saya ulang lagi, ketika kita mau menghubungkan form 1 dengan database, kita harus memanggil kelas koneksi. Jadi gimana cara memanggilnya? Cara memanggilnya seperti ini. Cara memanggilnya, pastikan kita memanggil yang kelas koneksi ini ke dalam kelas data, kita letakkannya itu di atas. Nah, di sini. Di atas sekali. Kenapa kita jadikan dia sebagai variabel global? Kenapa dijadikan variabel global? Karena nanti kita bukan hanya disimpan, ada nanti memanggil dia di metode-metode yang lainnya. Dipanggil aja di sini. Cara memanggilnya kayak mana? Di dalam modul kayaknya ada saya berikan kode 1 di mana ya? Coba lihat dulu. Di sini yang untuk memanggil memanggil kelas koneksinya. Coba dilihat di sini. Nah, ini ada di ini. Connection, connect, new, koneksi, connect. Coba ketikkan di atas, hilang nggak errornya? Coba akan saya ketik. Connection, SQL, connect, variabel tadi sama dengan new. Koneksi nama kelas, ini panggil nama metodenya. Oke, udah. Nah, sampai di sini errornya udah hilang. Ini, coba kita lihat. Ini, nah errornya masih ini. Error yang ini bisa bisa apa namanya, kita balik lagi ke ini, ke yang simpan. Ini. Nah, sampai di sini berarti connect ini udah dikenal. Artinya sudah diketahui siapa connect ini adalah kelas koneksi. Ini kelas koneksi. Connect ini apa? Connect ini adalah ini metode yang dipanggil di sini. Oke. Kemudian ini kalau muncul ada error seperti ini, klik aja. Ini statement untuk penanganan error, statement with strike, maka dia langsung hilang. Dan kita lanjutkan lagi. Setelah ini selesai, prepared statement ini dianukan. Sekarang kita panggil yang dimana kita menyimpan datanya. Kita mengambilnya dari yang pertama di sini, dari satu nim, kedua nim. Nim ini tadi namanya, yang variabel namanya apa? Txt nim. Jadi kita mengambil datanya dengan menggunakan get stack. Caranya st set string
satu, kemudian txt name get text satu, kemudian kedua st set string, set string, kemudian kedua, kemudian ini txt nama get tag. Oke, udah selesai. Setelah itu baru kita eksekusikan sintak SQL-nya. st execute update. Nah, lihat lagi di tutorialnya. Nah, ini sampai di sini sebenarnya kita udah selesai. Artinya kalau kita jalankan script ini, projectnya udah jalan. Tapi muncul di sini keterangan adalah kita nggak tahu apakah datanya tersimpan atau enggak. Ini saya contohnya seperti ini. Contohkan, saya jalankan. Saya ketik misalnya 09 10 sekian dan nama misalnya Ridwan, saya klik simpan. Nah, ketika saya klik simpan, kan di sini nggak ada keterangan apakah data ini tersimpan atau enggak. Apakah tersimpan? Coba kita cek dalam database. Datanya sudah tersimpan 09 10 20 ribuan. Tapi kan kita nggak tahu di sini di project kita nggak dikasih tahu apakah data kita tersimpan atau enggak, nggak ada pesan itu. Nah, sekarang kita buatkan. Kalau datanya tersimpan, berarti muncul keterangan data tersimpan. Jika tidak, maka error. Nah, caranya kayak gini. Caranya bisa diperhatikan di sini. Kita memberikan tampilkan pesan jika input data sukses. J option pen namanya. Cara gini. Oke, di sini saya coba indikan lagi. Jika misalnya execution update berhasil, maka panggil J option pen show message dialog 0 boleh data berhasil. Saya ini kan aja di sini data berhasil disimpan. Bagaimana kalau gagal? Kalau gagal dia letaknya di sini dalam bracket yang ini. Ini saya hapus, saya copy paste aja. Udah, data gagal disimpan. Save. Coba jalankan. 0610 511 sekian. Nama misalnya Budi. Saya klik simpan. Ada muncul keterangannya. Beres, data berhasil disimpan. Kita cek di database. Akan muncul di sini. Budi. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya gagal? Nanti akan muncul kan dia ada gagal. Saya ada gagalnya kenapa gitu akan ada muncul di sini. Oke, nah sampai di sini untuk clear ini adalah untuk menghapus ini. Jadi ketika simpan, kita di sini tidak menghapus secara manual, kita artinya menghapus secara otomatis. Kita tambahin aja di sini clear event action performat, tinggal panggil di sini txt name set tag 0 gitu, txt nama set tag 0. Oke. Ini kalau udah kita buat kayak gini, kita ketik di sini apa gitu, kita ketik misalnya sekian clear, selesai. Oke, demikian untuk yang video cara menyimpan data dari project ke dalam database MySQL. Berikutnya kita lanjut ke cara menampilkan data atau fungsi reads. Oke, terima kasih.